Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, petisi rakyat untuk penuntasan peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat negara. Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas 6 warga sipil Laskar FPI yang terjadi pada 6 dan 7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Mencermati sikap pemerintah dan sikap Komnas HAM Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu, kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan sistematik ini didasarkan pada prakondisi operasi kontra propaganda oleh pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba, dan belah bambu di antara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan. Aparat negara diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat melalui kebijakan yang keji, bengis, dan di luar batas kemanusiaan yang berujung pada hilangnya nyawa 6 Laskar FPI pada 7 Desember 2020. Berdasarkan kesaksian dari pengurus FPI, Laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Karena itu, banyak pihak, termasuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang direncanakan sebelumnya. TP3 menilai apapun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan sehingga wajar disebut sebagai extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum dan keadilan, sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Karena itu, TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan 6 Laskar FPI tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. Dengan status sebagai pelanggaran HAM berat, maka pembunuhan 6 Laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma tahun 1998 dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Karena itu, proses hukumnya harus dilakukan melalui pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sampai saat ini, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa
pembunuhan 6 laskar FPI. Bahkan pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Tuntutan: sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar nama-nama pelaku pembunuhan 6 anggota Laskar FPI yang dilaporkan oleh Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera diumumkan. Kedua, menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Ketiga, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri sehingga proses hukum kasus pembunuhan 6 laskar FPI dapat dilakukan secara objektif, terbuka, dan berkeadilan. 4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna menyelidiki kasus pembunuhan dan pembantaian 6 laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan. 5. Mendukung tim advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against Torture di Geneva serta mendesak kedua lembaga internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian 6 laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan tim advokasi tersebut. 6. Menuntut negara bertanggung jawab kepada para korban dan keluarganya sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam bentuk memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran. B. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dengan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan 6 korban. C. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta-merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup. D. Memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. E. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labeling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang. 7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi atau ganti rugi oleh pelaku kepada para korban dan keluarganya sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa di seluruh tanah air untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan petisi rakyat ini demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI.
Jakarta, 1 Februari 2021. Kami yang menandatangani petisi rakyat yang terdiri dari inisiator tergabung dalam TP3 dan sudah ada ratusan tokoh-tokoh di seluruh Indonesia yang menyatakan mendukung petisi ini yang nanti akan kami sebar melalui internet. Sampai saat ini sudah ada sekitar 131 pendukung dan inisiatornya adalah 23 orang sebagaimana yang sudah kami sampaikan hari Senin yang lalu dalam pernyataan sikap. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak akan menambah apapun, cuma menyampaikan satu hal, bahwa selama di tengah anak bangsa masih ada yang sadar, ada yang berani, katakanlah membicarakan, membela secara tegas dan jelas, bahkan berani mengambil baik. Jawabnya sekarang. Jadi saudara sekalian, saya ulangi ya, saya setuju yang dibacakan Pak Marwan, memang itu merupakan gabungan dari masukan teman-teman yang lebih ahli dari saya. Tapi saya akan mencatat di dalam sejarah atau tarikh bangsa-bangsa, yang namanya kezaliman itu sudah mengandung dalam dirinya itu sebuah sebuah kelemahan yang melekat gitu, yang akan menghancurkan. Nah, memang masalahnya lambat atau cepat gitu. Yang tahu itu hanya Allah SWT. Tapi saya yakin selama di tengah anak bangsa masih ada yang care, ada yang mengambil perhatian, ada yang masih sholat malam, ada yang masih betul-betul bekerja keras untuk ini, semuanya insya Allah langit akan membela keadilan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang saya ingin sampaikan kepada para wartawan dan masyarakat Indonesia umumnya, kami telah mendatangi, bersilaturahim dan mewawancarai keluarga 6 korban di peristiwa tanggal 7 Desember tahun 2020 di kilometer 50 tol Jakarta Cikarang. Dari 6 orang, keluarganya itu 3 orang itu janda dan 3 orang masih ada bapak dan ibu. Orang janda itu pekerjaannya pertama menjual nasi setiap hari. Hasil kotornya adalah 500.000. Yang kedua, kerjanya menjual goreng-gorengan. Hasil kotornya setiap hari itu 400.000. Janda yang ketiga adalah menjadi babysitter, menjaga bayi anak orang. Dan itu juga yang diterima adalah sekitar 700.000 sebulan. Ketiga bapak daripada 6 korban selain 3 janda. Yang pertama adalah pekerjaan serabutan. Yang kedua adalah sebagai penjual batu akik. Dan yang ketiga sebagai tukang bangunan. Sehingga dan begitu, maka dari situ kita lihat bagaimana komposisi keluarga itu, sehingga kalau ada tuduhan bahwa mereka mempunyai senjata dan kemudian melakukan tindakan teror, sesuatu yang unlogik, sesuatu yang bertentangan dengan fakta di lapangan. Bahkan satu keluarga yang kami datangi rupanya layak sebagai rumah sarang burung, yang itu ukurannya 1,5 kali 2 meter. Inilah yang kami ingin himbau kepada penguasa, pemerintah, Komnas HAM, penegakan hukum, untuk
itu betul-betul menggunakan nurani agar supaya tidak akan terjadi gelombang yang lebih dahsyat lagi daripada sekarang di dalam melakukan tekanan kepada masyarakat ataupun juga feedback atau serangan balik kepada pemerintah. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, beberapa hal yang tidak tercantum di dalam petisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ini dulu. Ini. Mungkin Pak Edi dulu, tambah silakan. Ya, habis ini. Ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk teman-teman yang berkenan mendukung petisi ini dan membantu menyebarkan agar mendapat dukungan ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu, harapan kita malah jutaan, maka silakan dilihat ada link yang sudah diupload di chat ya. Tapi paralel nanti kami juga akan menyebar link dukungan itu bisa diberikan di mana, insya Allah. Kemudian yang kedua, kami perlu menyampaikan tadi Pak Mustalin juga sudah menyebut tentang Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko ya. Jadi selamat datang Pak. Jadi kami informasikan pada acara ini bahwa ada sekitar 10-an Purnawirawan Jenderal TNI yang bergabung dalam petisi ini ya. Jadi bukan cuma 1-2 ya, antara lain itu ada Pak Letjen TNI Purnawirawan Sarwan Hamid, Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, dan seterusnya. Jadi itu ada sekitar 10-an Purnawirawan TNI. Kemudian ada puluhan profesor ya, puluhan profesor juga bergabung, dan ini termasuk yang dari luar Jakarta. Lalu ada kiai, antara lain itu adalah Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Kemudian ada aktivis atau orang yang saya kira sangat kita apresiasi penyikapannya terhadap perjuangan HAM maupun masalah politik nasional, yaitu antara lain Rocky Gerung ya, ikut bergabung dalam petisi ini. Kemudian juga Natalius Pigai yang sekarang saya kira sedang banyak dibicarakan, sudah dihina oleh cukup banyak orang, salah satunya itu sudah digugat ke aparat penegak hukum. Dan banyak lagi sebetulnya, ada juga ormas, antara lain itu ormasnya Persis, kemudian Wanita Islam, Al-Irsyad, dan seterusnya. Jadi saya kira dengan mengumumkan ini, kita berharap sebetulnya banyak lagi dukungan rakyat untuk bagaimana supaya petisi ini mendapat dukungan. Tadi target kita bisa jutaan, tapi yang lebih penting adalah supaya Presiden Joko Widodo itu memperhatikan dan menindaklanjuti tuntutan ini. Kemudian juga DPR RI kita berharap supaya segera membentuk pansus. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa kami dari TP3 seperti diarahkan juga, kita sepakati ya, Pak Amin sudah menyampaikan bahwa kita akan minta waktu bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, langsung kita tunggu nanti waktu, tanggal ya, di mana ya, kita berharap di istana. Ya. Jadi untuk itu nanti segera petisi ini kita kirimkan sambil kita melalui protokol istana, berharap supaya bisa diatur nanti kapan kami bisa diterima oleh Presiden. Jadi ini bukan main-main bagi kami ya, kecuali kalau Presiden menganggap ini tidak penting. Tapi kami ingatkan bahwa nanti ini rakyat akan terus bersuara supaya Presiden mulai sekarang itu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat ini. Saya kira itu mungkin 3 hal, Pak. Oh ya, ada tambahan. Jadi saudara sekalian, jadi kira-kira
skenario itu kita minta waktu kepada Presiden Jokowi di istananya, di resmi ya. Kemudian misalnya kita satu bis cukup, nah, kursi di sana cukup banyak ya. Kemudian kita minta waktu cukup 25 menit. Ya, jadi kan sok sibuk dia, jadi 25 menit saja cukup ya. Kita ini lantas jadi confident ya, jadi ya gagah lah gitu. Kan kalau gini aja ini cuma yang pertama media mainstream nggak bakalan memuat gitu. Kemudian ini pun juga ada pro kontra di berbagai kalangan.